Katekumen dan calon penerima komuni pertama, silakan dicatat tema homili saya pagi ini tentang mendengarkan Yesus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengarkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Berkisah tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi. Dalam peristiwa penampakan itu, ditandai hadirnya sebuah awan. Awan yang muncul saat penampakan kemuliaan Yesus menandai sebuah teofani. Teofani artinya penampakan Allah yang menyampaikan sesuatu kepada manusia. Dan ini jelas dikisahkan dalam Injil tadi di ayat 34. Sementara Petrus berkata, "Guru, betapa baiknya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kemudian datanglah awan menaungi mereka. Mereka masuk dalam awan itu. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Sesuatu disampaikan, dan sesuatu itu adalah pesan yang ditujukan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid Yesus yang dibawa, diajak untuk naik ke atas gunung itu untuk berdoa. Suara dari dalam awan itu mengandung 3 pesan. Pertama, bahwa yang berbicara itu bukan malaikat. Bukan salah satu dari malaikat, tetapi Allah atau Bapa. Dialah yang bersabda, dialah yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan kepada 3 murid Yesus itu. Dan yang pertama ada gandengan yang erat dengan yang kedua. Mau menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah putra Allah. Maka suara itu berkata, "Inilah putraku yang kupilih." Yesus adalah putra Allah yang terpilih. Yesus adalah putra Allah yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Karena manusia, saudara-saudari dan saya, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa
campur tangan Allah. Maka Allah mengutus Yesus putranya. Kita akan memaknai ini lebih jelas nanti dalam peristiwa perayaan Jumat Agung. Pesan yang ketiga, bahwa Allah yang menyampaikan sesuatu, yang menyampaikan pesan itu, berkata kepada 3 murid Yesus, dengarkanlah dia. Allah minta kepada murid-murid Yesus ini supaya mendengarkan Yesus Sang Guru. Bagi Allah ini penting. Senantiasa mendengarkan Sang Guru adalah tugas setiap murid. Dan kita semua adalah murid Yesus, diminta oleh Allah untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus yang berbicara. Terutama Dia yang berbicara saat Injil dibacakan. Kan itu para Bapa Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi tentang liturgi suci di artikel 7 mengatakan bahwa Kristus hadir dalam gereja ketika kitab suci dibacakan, ketika Injil dibacakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal praktis yang perlu kita cermati dan maknai. Pertama, sedapat mungkin Bapak Ibu kalau ke gereja tidak terlambat. Kalaupun terpaksa terlambat, karena masuknya melambat, harus tapping dan sebagainya. Jangan sampai terlambat sampai Injil sudah dibacakan. Ya, ini hampir separuh misa ini kalau Injil sudah lewat dibacakan baru masuk gereja. Ya, sedapat mungkin tidak terlambat. Kalaupun terlambat jangan sampai Injil sudah dibacakan baru masuk. Karena kita diundang untuk ke gereja mendengarkan Yesus yang bersabda lewat Injil yang dibacakan. Kedua, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terpaksa kebelet harus ke toilet, tahan. Jangan meninggalkan gereja tempat duduk saat liturgi sabda, khususnya saat Injil dibacakan. Karena kita datang untuk mendengarkan Yesus yang bersabda. Setelah itu boleh silakan, daripada nanti sakit. Ya. Yang ketiga, sedapat mungkin saat misa berlangsung tidak menggunakan handphone. Boleh aktif tapi tidak diaktifkan. Ya, tidak digunakan untuk berkomunikasi. Apalagi digunakan saat liturgi sabda sedang berlangsung.
Saya omong ini karena suatu sore saya jalan-jalan di luar gereja dekat Lonceng. Sore itu sedang dilangsungkan liturgi sabda. Bacaan-bacaan kitab suci sedang dibacakan. Ada seorang bapak di luar berdiri sedang telepon atau mungkin menerima telepon. Ya, saat liturgi sabda. Saya sengaja berdiri lama di luar. Sampai homili pun Bapak ini masih aktif telepon atau menerima telepon. Sayang. Ke gereja tetapi tidak sepenuhnya hadir dalam gereja. Lebih-lebih di saat-saat penting kita diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini Allah sendiri, Bapa kita semua, minta supaya kita murid-murid Yesus mendengarkan Dia. Mendengarkan Yesus yang bersabda. Mendengarkan itu bisa berarti pertama, mendengarkan dengan mengaktifkan telinga pendengaran kita. Saat itu kita mendengarkan sabda. Dan ini berguna untuk hidup kita sebagai orang-orang beriman. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 17 menegaskan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi kalau kita mendengarkan Yesus yang bersabda, Yesus yang berfirman, yang kita dengarkan sangat berguna untuk menumbuhkan atau menambahkan atau meneguhkan iman kita. Maka sedapat mungkin saat misa berlangsung, jangan tinggalkan gereja khususnya saat liturgi sabda untuk menerima telepon atau untuk telepon. Tunggu misa selesai. Karena ini penting. Dan khususnya di masa Prapaskah ini, Bapa mengundang kita untuk mendengarkan Yesus putranya. Dalam pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, Kongregasi Ibadat Ilahi memberikan panduan. Di artikel 6 dikatakan begini, kaum beriman harus lebih sering mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Ini yang dikatakan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi mengenai perayaan Paskah dan persiapannya. Dalam konteks Prapaskah, kita diajak untuk lebih rajin, lebih sering mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Berdoanya dari mana? Berdoa dari sabda yang didengarkan itu. Sabda yang menginspirasi doa-doa kita. Itulah yang biasa dilakukan saat Lectio Divina. Entah dalam kelompok,
entah secara pribadi. Doa kita itu enggak ngalor ngidul. Doa kita itu berdasarkan inspirasi, pesan dari sabda yang didengarkan, yang dibaca, yang direnungkan saat itu. Inilah yang akan memperkaya batin kita, jiwa kita, hidup rohani kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak, kita tanggapi pesan Allah Bapa kita, supaya kita mendengarkan Yesus dan sabdanya. Tekun, sering, dan rajin mendengarkan Dia. Tuhan memberkati.